Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Nick Muhammad Arif. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang pertemuan ke-9, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian populasi dan sampel, yang kedua menjelaskan kriteria sampel representatif, yang ketiga menjelaskan spesifikasi masing-masing teknik penentuan sampel, yang keempat menentukan besarnya ukuran sampel minimal untuk penelitian deskriptif. Kita masuki yang pertama, yaitu tentang menjelaskan pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Misalnya akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Tetapi sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, dan kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Dan juga mempunyai karakteristik objek yang lain, misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan, dan lain-lain. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena ada keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Selanjutnya menjelaskan kriteria sampel representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili dari seluruh populasi. Jika populasi bersifat homogen, maka sampel bisa diambil dari populasi yang mana saja. Namun jika populasi bersifat heterogen, maka sampel harus mewakili dari setiap bagian yang heterogen dari populasi tersebut, sehingga hasil penelitian dari sampel dapat terpenuhi terhadap setiap anggota populasi. Menurut Ari Kunto, kita boleh mengadakan penelitian sampel bila subjek di dalam populasi benar-benar homogen. Apabila subjek populasi tidak homogen, maka kesimpulannya tidak boleh diberlakukan bagi populasi. Sebagai contoh populasi yang homogen adalah air teh dalam sebuah gelas. Kita ambil sampelnya sedikit dengan ujung sendok dan kita cicip. Jika rasanya manis, maka kesimpulannya dapat digeneralisasikan untuk air teh keseluruhan dalam gelas. Populasi atau sampel dapat berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan dapat pula berupa benda mati atau benda tak hidup seperti gejala alam, air, tanah, udara, dan semua berubah saat negara api menyerang. Populasi mempunyai berbagai sifat, seperti ada populasi yang homogen, bertingkat, berkelompok, dan sebagainya. Oleh karena itu, timbul pula berbagai macam teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat menggambarkan keadaan populasi yang sesungguhnya, atau dapat juga dikatakan sampel haruslah representatif atau mewakili populasi. Menurut Nasution, memilih suatu jumlah tertentu untuk diselidiki dari keseluruhan populasi disebut sampling. Jadi dapat disimpulkan syarat data sampel yang baik yaitu yang pertama, objektif, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, representatif, mewakili keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, memiliki variasi yang kecil. Dan yang keempat, tepat waktu dan relevan. Selanjutnya, menjelaskan spesifikasi masing-masing teknik penentuan sampel. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi simple random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan area random. Sedangkan non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental,
purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. A. Simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. B. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. C. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. D. Cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalnya di Indonesia terdapat 30 provinsi, dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat karena provinsi-provinsi di Indonesia itu tidak berstrata atau tidak sama, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Provinsi di Indonesia ada yang penduduknya padat, ada yang tidak, ada yang mempunyai hutan banyak, ada yang tidak, ada yang kaya bahan tambang, ada yang tidak. Karakteristik semacam itu perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi itu dapat ditetapkan. Selanjutnya, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. B. Sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 500 orang. Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok, yang terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. C. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. D. Sampling propulsif. Sampling propulsif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah. Maka sampel sumbernya datanya adalah orang yang ahli di bidang politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. E. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. F. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan
oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Dan yang terakhir, menentukan besarnya ukuran sampel minimal untuk penelitian deskriptif. Gay dan Deal berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun ukuran sampel yang dapat diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Yang pertama, apabila penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Kedua, apabila penelitian yang bersifat korelasional, sampel minimumnya ialah 30 subjek. Yang ketiga, penelitian kausal banding, sampelnya sebanyak 30 subjek per grup. Dan yang terakhir, penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per grup. Baiklah, ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga menambah sedikit ilmu dan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.